Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime. Kali ini, kita akan mereview One Piece Chapter 935, Yos. Sebelum itu, selalu kusampaikan, salam kompak, serta doa terbaik selalu untuk kalian, agar diberikan kesehatan, serta kebahagiaan. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Pada chapter terbaru, kita kembali disuguhkan Oda, keseruan dan beberapa kejutan dari isi cerita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Raizo amankan kunci borgol Luffy. Jangan meragukan kemampuan seorang karakter yang diciptakan Oda dari tampilan luarnya. Dengan wajah besar, dan meski sempat mengecewakan Luffy, Usopp, dan Chopper, kali ini kita bisa melihat kemampuannya. Tidak salah, dia dijuluki Raizo of the Mist, atau Raizo si kabut, karena pergerakannya tidak dapat diprediksi oleh para penjaga menara eksekutif penjara tambang udon. Dengan aksinya, dia berhasil mengambil kunci borgol batu laut milik Luffy. Di sini aku berharap Raizo juga membawa kunci borgol lainnya agar bisa menyelamatkan tahanan lain, khususnya kakek Hyo dan orang misterius dengan tampilan siluet matanya. Karena banyak yang berprediksi, termasuk aku sendiri, kalau orang tersebut merupakan kunci atau salah satu tokoh penting dalam Arts Wano Kuni. Ninja! 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 Ninja toko da! Kedua, Luffy beraksi. Yap, tidak terelakkan lagi, Luffy menumbangkan salah satu sipir penjara tambang. Begitulah kapten kita. Meski dia adalah seorang bajak laut, namun dia memiliki hati yang tulus, sehingga kesemena-menaan atau ketidakadilan merupakan hal yang paling kapten kita benci. Meskipun dia egois dan tidak akan berbagi jika itu urusan makanan, khususnya daging. Jihaha. Pada chapter ini, Oda menegaskan peraturan yang ada dalam tambang penjara udon, yaitu jika kau membantah penjaga, kau akan dihukum. Hukuman pelanggaran pertama adalah pemotongan kedua tangan. Pelanggaran kedua, pemotongan kedua kaki. Dan pelanggaran ketiga, kau akan dieksekusi. Namun dari peraturan tersebut, ada satu hal yang dilarang atau diharamkan, yaitu berani menyentuh salah satu penjaga atau sipir penjara. Jika itu kau lakukan, maka kau akan segera dieksekusi. Dan hebatnya, kapten tercinta kita tidak hanya menyentuh, dia bahkan membuat terkapar seorang sipir penjara. Sebelumnya, Luffy dan Kid pernah menghajar salah satu sipir penjara, pengguna Smile User Kudanil pada chapter 926. Namun di sini muncul pertanyaan, kenapa mereka tidak dieksekusi? Menurutku, mungkin karena saat itu mereka menyerang dari dalam mulut Kudanil atau sipir tersebut, sehingga tidak ada bukti bahwa mereka yang membuat sipir penjara tersebut terkapar. Dan dapat kita lihat, pada salah satu panel cerita, seorang sipir penjara lain menyatakan bahwa kali ini ada saksi, kau tidak akan bisa membantah. Don, kesimpulannya, kejadian sebelumnya tidak ada bukti kalau Luffy dan Kid pelakunya. 3. Kepala sipir penjara. Saat semua sipir penjara lain yang ada pada kejadian tersebut meneriakkan untuk mengeksekusi Luffy, lalu muncullah kepala sipir tambang penjara udon, seorang Smile User gajah. Ada yang menarik di sini. Luffy berkata, dia sedang berlatih dengan keterbatasannya saat ini, agar saat borgol terlepas, dia akan menjadi lebih kuat meski sedikit.
Kapten kita merupakan tokoh karakter yang selalu dibuat Oda belajar dari pengalaman dan pertarungannya untuk meningkatkan kemampuannya. Karena Luffy adalah tokoh utama yang tidak diciptakan Oda dengan kemampuan overpower. Tapi di sini, Luffy sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuan dan kekuatannya, mulai dari awal pertama kemunculannya hingga duel terakhirnya dengan Katakuri. Pada chapter ini, Luffy berhasil dikalahkan oleh kepala sipir penjara. Dia mengeluarkan suatu teknik yang bernama Elephant Sneeze. Jika diartikan, ini jurus bersin gajah. Jehaha. Di sini, kita tidak tahu apakah kepala sipir ini memang kuat atau memang saat ini kondisi Luffy yang tidak diuntungkan. Yang pasti, sipir penjara ini kuyakini sudah cukup kuat. Karena tidak mungkin Kaido atau Queen memilih dia sebagai kepala sipir penjara. Tapi Leo, jangan bandingkan kekuatannya dengan Magellan ya. Keempat, Queen, Yos. Akhirnya, tampilan full Queen ditunjukkan oleh Oda. Pria gemuk, dengan bentuk kaki serta sepatu yang sebelumnya ada dalam imajinasiku. Queen the Flag atau si wabah. Karena mungkin perilakunya selalu membuat para tahanan bagai terkena wabah saat dia hadir. Queen memiliki bounty 1,32 miliar berry, lebih tinggi dibandingkan Jack dengan 1 miliar berry, namun masih di bawah bounty milik Luffy yaitu 1,5 miliar berry. Jadi, sesuai prediksiku sebelumnya, tampaknya Queen benar-benar cocok menjadi ujian awal sebelum pertarungan akhir Luffy melawan Kaido. Di sini juga ada yang menarik. Tampaknya Queen juga mengidolakan seorang Komurosaki. Anggapan banyak pihak bahwa dia seorang Okama sepertinya akan segera terbantahkan. Mungkin saja dia sedikit melambai, namun tetap menyukai seorang wanita. Jehaha. Tidak heran jika dia begitu asiknya menari bersama pengawalnya saat tiba di tambang penjara udon. Kelima, Zoro gagal bertemu Sanji. Prediksiku bahwa Sanji dan Zoro akan bertemu nampaknya gagal pada chapter ini. Namun jangan berkecil hati, ini hanya pertemuan yang tertunda. Sebentar lagi, dalam waktu dekat, mereka akan bertemu dan melepaskan rasa rindu mereka. Meskipun mereka tidak pernah akur. Karena pepatah mengatakan, rasa benci dan cinta itu tipis, setipis benang sutra Leo. Jehaha. Oi, minna ni wa kure yo. Keenam, Hyogoro the Flower. Tepat seperti dugaanku sebelumnya, kakek Hyo memang tokoh yang penting dalam arts Wano Kuni ini. Selain dia mungkin mengetahui cerita sebenarnya yang terjadi di Wano Kuni, dia sepertinya akan menjadi kunci penting dari perlawanan terhadap tirani yang ada di Wano Kuni saat ini. Diceritakan 20 tahun yang lalu, dia adalah wajah dari dunia bawah tanah Wano Kuni. Dia juga memimpin 5 bos Yakuza dari wilayah lain. Bahkan, seorang Kozuki Oden mengaguminya. Dengan Hyogoro the Flower berada di sisi atau pihak Luffy, ini akan mengubah harapan yang disampaikan Shinobu bahwa semua samurai akan bergabung memihak aliansi jika seorang Hyogoro the Flower masih ada. Dan tentu saja, misi untuk mengumpulkan para samurai akan berhasil. Ngomong-ngomong, aku tidak akan membahas sisi hot dari pemandian air panas, karena memang airnya terlalu panas, kata Nami.
Dan meski para pria sejati menantikan pembahasan pemandangan surga itu, aku tetap tidak akan membahasnya. Jadi abaikan saja dan tinjau sendiri di TKP. Ketujuh, Kawamatsu. Akhirnya Oda menguak identitas orang misterius yang ada di balik jeruji besi. Sebelumnya, pada chapter 924, Oda menunjukkan sekilas kemampuan dan kekuatan dari orang misterius tersebut. Dia mampu bertahan, mengkonsumsi ikan beracun tiap hari, dan mampu menyerang orang lain hanya dengan menggunakan duri atau tulang ikan. Ini aku Kawamatsu, apakah Tuan Momonosuke baik-baik saja? Itu merupakan ucapan yang dikeluarkan dari orang tersebut kepada Raizo pada akhir cerita. Saat ini, Luffy sedang dihadapkan pada situasi yang rumit, dengan adanya Queen di hadapannya, dan dia sedang terborgol batu laut. Raizo memiliki kunci borgol tersebut, namun apakah dia bisa membuka dan membantu Luffy dengan adanya Queen pada tempat kejadian? Solusinya menurutku hanya satu, yaitu dengan bantuan pria misterius Kawamatsu. Itulah mengapa sampai-sampai ekspresi Raizo begitu terkejut ketika mendengar nama Kawamatsu. Sebelum itu, mari kita kumpulkan info-info penting yang sengaja Oda siratkan. Yos. Pertama, Kawamatsu disebut merupakan salah satu dari 3 orang terkuat yang sebelumnya dikatakan Kinemon pada chapter 921. Kedua, kita telah mengetahui 1 dari 3 orang terkuat tersebut, yaitu Asura Douji, dan Kaido mengakui kekuatannya karena dia merupakan salah satu orang yang selamat saat kejadian 20 tahun yang lalu. Ketiga, kita juga melihat pertarungan Asura Douji dengan Inuarashi, dan nampaknya mereka seimbang. Keempat, Jack pernah bertarung dengan Inuarashi dan nampaknya mereka juga seimbang. Meski akhirnya Inuarashi dan lainnya harus kalah dengan bantuan gas beracun. Jadi kesimpulannya, Kawamatsu bisa membantu Luffy untuk bebas dengan cara menyibukkan Queen meski harus berjuang mati-matian. Karena kita ketahui bersama, level Queen di atas Jack. Tapi dengan sibuknya Queen, kapten kita bisa bebas dan siap beraksi. Mari kita tunggu bersama apa yang akan Oda sajikan. Jehaha. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Selalu kukatakan, ini hanya prediksiku semata. Jadi untuk kebenaran jalan cerita One Piece, selalu hanya Oda Sensei dan Tuhan yang tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom